Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar hari ini akhirnya memutuskan Muldoko sebagai ketua umum partai. Di kongres ini juga, kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dinyatakan dimisioner. Terpilihnya Muldoko seolah menjawab tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tentang adanya kudeta di tubuh partainya. Sebelumnya, AHY menyatakan bahwa kudeta ini ada restu istana. Meski demikian, belakangan AHY meralat bahwa Presiden Joko Widodo tak tahu menahu perihal ini. Kisruh Demokrat pun meruncing hingga terpilihnya Muldoko. Sejumlah dugaan awal itu pun kembali menyeruak ketika pengamanan dan KLB versi Muldoko berjalan seolah mulus meski diwarnai kericuhan kecil. Inikah titik nadir suramnya Partai Demokrat yang sudah jatuh pada pemilu lalu? Lantas, apakah Muldoko sah sebagai pemimpin terpilih versi KLB Sumut? Kongres luar biasa menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Tim TV. Hari ini kami bergabung. Partai Demokrat bergabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga bergabung. Bergabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji. Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal, KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB tersebut telah menobatkan KSP Muldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai, menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah. 1 bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketua Umum Partai Demokrat AHY secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi tentang keterlibatan KSP Muldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Dan setelah itu, Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini. Banyak tanggapan yang bernada minir dan miring. Mereka mengatakan Demokrat hanya mencari sensasi. Demokrat hanya play victim. KSP Muldoko mengatakan itu hanya ngopi-ngopi. Pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa. Sementara itu kita juga masih ingat ada pula yang
punya keyakinan bahwa KSP Muldoko pasti mendapatkan sanksi dari atasannya karena ulahnya itu. Ada pula yang mengatakan KLB ilegal tersebut tak mungkin diberikan izin dan pasti akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Negara mengeluarkan berbagai pernyataan. Namun malam ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah lembaga tertinggi dalam kepengurusan Partai Demokrat, saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi guna merespons KLB Deli Serdang hari ini. Mengapa saya harus mengeluarkan pernyataan pada malam hari ini? Karena sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui Kemenkumham, Kongres Luar Biasa atau KLB sebenarnya lebih menjadi domain Majelis Tinggi Partai, bukan domain ataupun kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat. AD dan ART sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku saat ini adalah peraturan dasar bagi kehidupan partai politik. Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang berlaku bagi negara, yang baik itu Undang-Undang Dasar maupun anggaran dasar mengikat secara hukum. Karenanya, segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum. Mari kita lihat, apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum? Menurut AD dan ART Partai Demokrat, pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai, atau B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum. Ingat, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Tinggi Partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang tidak pernah mengusulkan Kongres Luar Biasa. Jadi syarat pertama sudah gugur. Dewan Pimpinan Daerah yang mengusulkan KLB minimal 2/3 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah. Kenyataannya tidak satu pun yang mengusulkan, berarti 0. Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua. Dewan Pimpinan Cabang yang mengusulkan KLB minimal 1/2 dari 514 DPC. Kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan, berarti hanya 7%
dari seharusnya minimal 50%. Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga. Usulan usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai, dan saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksanaan KLB ini. Jadi syarat keempat pun tidak dipenuhi. Kesimpulan besarnya adalah semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. KLB. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama menjelaskan duduk perkara sebenarnya terkait apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat hari ini. Rekan-rekan wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan, dan tentu saya ingin menyapa seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, dan juga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air. Terima kasih atas kehadiran para wartawan sore hari ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jakarta. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga berkomplot dengan aktor eksternal. Saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teguh Rifki Harja, disaksikan oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat, tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air, mewakili 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua, mewakili Ketua DPD Dewan Pimpinan Cabang di 514 kabupaten dan kota, juga mewakili ribuan anggota fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat pusat DPR RI maupun di tingkat daerah, provinsi, juga kabupaten dan kota. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat
dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang demokratis, dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saudara-saudara yang saya cintai dan muliakan, pada kesempatan ini setidaknya ada 5 hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini dilakukan kongres luar biasa secara ilegal, secara inkonstitusional mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodoh, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya untuk bisa diselenggarakan kongres luar biasa berdasarkan AD/ART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 23 ketua DPD, faktanya seluruh ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing. Faktanya, para ketua DPD Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB. Mereka setia solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka berada di daerah masing-masing pula. Kalaupun ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan ketua DPD, mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong. Tentu saya harus jelaskan di sini, supaya tidak ada kesimpang curang dan tidak ada pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar adanya. Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral untuk menjelaskan langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan
atau siapa saja orangnya, yang tentu itu juga menjadi bagian dari kedaulatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan sudah pindah partai, tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat, seolah-olah mereka adalah kader aktif, seolah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu. Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT sebelum KLB dimulai.